Huh? 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 Laban al y'all ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Halo, perkenalkan nama saya Rena Sabrina Zara dengan NIM 2405039. Saat ini saya ingin melakukan membacakan materi tentang ileus obstruktif. Apa itu ileus obstruktif? Adalah suatu keadaan yang menyebabkan isi usus tidak bisa melewati lumen usus sebagai akibat adanya sumbatan atau hambatan mekanik pada lumen usus. Hal tersebut diakibatkan adanya kelainan di dalam lumen usus, dinding usus atau benda asing di luar usus yang menekan, serta kelainan vaskularisasi pada suatu segmen usus yang dapat menyebabkan nekrosis segmen pada usus. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi ileus obstruktif, yaitu ileus atau obstruktif usus merupakan suatu gangguan aliran isi usus. Obstruksi usus dapat terjadi secara akut ataupun kronik, baik parsial maupun total. Intestinal obstruction terjadi ketika usus tidak dapat melewati saluran gastrointestinal. Ileus merupakan gangguan atau hambatan pasas isi usus yang merupakan tanda adanya sumbatan usus akut yang segera membutuhkan pertolongan atau tindakan. Tujuan utama dari tata laksana ileus obstruksi adalah dekompresi dari lokasi yang mengalami obstruksi untuk mencegah terjadinya perforasi. Ileus obstruktif bisa diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan derajat stadiumnya, antara lain: yang pertama, obstruksi sebagian, partial obstruction, obstruksi yang terjadi pada sebagian usus sehingga beberapa makanan masih dapat lewat. Pasien masih bisa flatus dan defekasi sedikit. Kedua itu obstruksi sederhana atau simple obstruction, merupakan obstruksi atau sumbatan yang tidak dengan terjepitnya vaskular atau tidak ada gangguan aliran darah. Yang terakhir itu obstruksi strangulasi atau strangulate obstruction, yaitu obstruksi yang terjadi disertai vaskularisasi yang terjepit sehingga dapat menyebabkan iskemia yang dapat menjadi komplikasi nekrosis atau gangren. Selanjutnya itu pada anamnesis, obstruksi tinggi sering dapat ditemukan penyebab, misalnya berupa adesi dalam perut karena pernah dioperasi atau terdapat hernia. Gejala umum berupa shock, oliguri, dan gangguan elektrolit. Selanjutnya ditemukan meteorismus dan kelebihan cairan di usus. Hiperperistaltis berkala berupa kolik yang disertai mual dan muntah. Pada pemeriksaan fisik, inspeksi diperhatikan pembesaran setempat atau terlihat kontur dari usus yang disebut dengan darm kontur. Pada inspeksi juga bisa terlihat adanya gerakan peristaltik yang hebat sehingga terlihat kontur usus yang disebut dengan pada dinding perut atau darm staph. Dan yang terakhir itu gambaran pencitraan radiologi dari ileus obstruksi berupa distensi usus dengan multiple air foot level, distensi usus pada bagian proksimal, absen dari udara kolon pada obstruksi usus halus. Selanjutnya itu ada patofisiologinya. Obstruksi usus mekanis adalah suatu penyebab fisik penyumbatan usus dan tidak mampu diatasi oleh gerakan peristaltik. Obstruksi strangulasi atau strangulate obstruction adalah obstruksi yang terjadi yang disertai vaskularisasi yang terjepit sehingga dapat menyebabkan iskemia yang dapat menjadi komplikasi nekrosis atau gangren. Biasanya distensi terjadi pada sekum dan kolon bagian proksimal karena bagian ini mudah dilatasi. Selanjutnya itu manifestasi klinik. Gejala umum berupa shock, oliguri, dan gangguan elektrolit. Selanjutnya ditemukan meteorismus dan kelebihan cairan di usus. Hiperperistaltis berkala berupa kolik yang disertai mual dan muntah. Kolik tersebut terlihat pada inspeksi perut sebagai gerakan usus atau kejang usus, dan pada auskultasi sewaktu serangan kolik hiperperistaltis terdengar jelas sebagai bunyi nada tinggi. Pasien tampak gelisah dan menggeliat sewaktu kolik dan setelah 1-2 kali defekasi tidak ada lagi flatus dan defekasi. Pada pemeriksaan fisik, inspeksi diperhatikan pembesaran setempat atau terlihat kontur dari usus yang disebut dengan darm kontur. Pada inspeksi juga bisa terlihat adanya gerakan peristaltik yang hebat sehingga terlihat kontur usus yang disebut dengan pada dinding perut atau darm staph. Pemeriksaan auskultasi dilakukan untuk mendengar frekuensi serta karakter bising usus. Biasanya didapatkan suara seperti metallic sound atau borborigmi. Pada perkusi didapatkan hipersonor. Gejala permulaan pada obstruksi kolon adalah perubahan kebiasaan buang air besar, terutama berupa obstipasi dan kembung yang kadang disertai kolik pada perut bagian bawah.
Selanjutnya itu komplikasinya. Komplikasi ileus obstruksi ialah adanya kelainan di dalam lumen usus, dinding usus, atau benda asing di luar usus yang menekan, serta kelainan yang vaskularisasi pada suatu segmen usus yang dapat menyebabkan nekrosis segmen pada usus. Gambaran klinik yang dapat ditimbulkan sebagai akibat obstruksi usus dapat bersifat sistemik, seperti dehidrasi berat, hipovolemia, syok, oliguria, gangguan keseimbangan elektrolit, dan pelur kembung. Selanjutnya itu pemeriksaan diagnosis. Pada klien dengan ileus obstruktif meliputi foto polos abdomen, posisi datar perlu untuk melihat adanya distribusi gas, sedangkan pada sikap yang tegak untuk melihat adanya batas antara udara dan air, serta mengetahui lokasi obstruksi. Gambaran pencitraan radiologi dari ileus obstruksi berupa distensi usus dengan multiple air fluid level, distensi usus pada bagian proksimal, absen dari udara kolon pada obstruksi usus halus. Kemampuan diagnostik menggunakan kolonoskopi lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan menggunakan barium kontras ganda. Kolonoskopi dalam mendiagnosis ileus obstruksi lebih sensitif dan spesifik untuk mendiagnosis neoplasma dan bahkan bisa langsung untuk dilakukan biopsi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa ileus obstruktif adalah foto polos abdomen 3 jari. Selanjutnya itu penata laksanaan medis. Tujuan utama penata laksanaan medis ileus obstruksi adalah dengan dekompresi bagian yang mengalami obstruksi usus untuk mencegah terjadi iskemik serta perforasi. Adapun bagian A, persiapan. Nasogastric tube dapat dipasang pada bagian dengan ileus obstruksi untuk dekompresi. Yang kedua itu operasi. Operasi bisa dilakukan apabila sudah terhidrasi dan organ-organ vital berfungsi secara maksimal. Keadaan yang memerlukan pembedaan yaitu apabila obstruksi lengkap hernia insacerata dan tidak ada perbaikan dengan tata laksana konservatif, seperti pemasangan NGT, infus, oksigen, dan pemasangan kateter. Yang terakhir itu pasca beda. Tata laksana pasca beda yaitu resusitasi cairan, pemantauan elektrolit dan nutrisi serta kalori. Penata laksanaan dengan pemberian infus NaCl 0,9%, 16 ppm, pasang double kateter, pemasangan nasogastric tube, injeksi ranitidin 50 mg per 12 jam, injeksi ketorolak 30 mg per 8 jam, pemberian dulkolak suppositoria 10 mg per 12 jam, dan konsulkan sejawat SPB untuk prolaparotomi. Selanjutnya itu kita masuk ke konsep keperawatan. Di bagian pengkajian keperawatan, adapun kasusnya itu pasien seorang laki-laki berusia 17 tahun datang diantar keluarganya ke IGD dengan keluhan tidak bisa kentut selama 4 hari. Keluhan yang lain berupa tidak buang air besar disertai muntah, keluhan buang air kecil dalam batas normal dan tidak memiliki alergi. Pemeriksaan tanda vital dan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis dengan GJS E4, V5, M6. Tekanan darah 110/70 dengan frekuensi nadi 80 kali per menit reguler, frekuensi pernapasan 20 kali menit reguler, suhu 36 derajat Celcius, saturasi oksigen 98%. Pemeriksaan penunjang EKG didapatkan normal situs ritme. Pada ultrasonografi didapatkan tampak dilatasi usus dengan peristaltik meningkat dan cairan bebas pada cavum abdomen. Pada foto polos abdomen menunjukkan gambaran air fluid level di mana usus distensi dengan herringbone appearance yang mengarah pada ileus obstruktif. Selanjutnya itu diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan yang bisa kita ambil dari ileus obstruksi yang pertama itu nyeri akut, berhubungan dengan agen cedera biologis atau fisik. Yang kedua itu konstipasi, berhubungan dengan penurunan mortalitas gastrointestinal. Yang ketiga itu hipovolemia, yang berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Yang keempat itu risiko ketidakseimbangan elektrolit, yang berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Dan yang kelima itu nausea, yang berhubungan dengan mual. Selanjutnya itu intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan yang diberikan pada masalah keperawatan nyeri akut dengan intervensi manajemen nyeri yaitu yang pertama identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua identifikasi skala nyeri. Yang ketiga identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Yang kelima ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Dan yang keenam itu kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya itu implementasi keperawatan. Pada tahap implementasi dilakukan teknik manajemen nyeri dengan mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri pasien. Selain itu dilakukan identifikasi skala nyeri dan respon non-verbal. Perawat juga memberikan serta mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri dan berkolaborasi dalam pemberian analgetik untuk membantu menurunkan persepsi nyeri pasien. Selanjutnya itu evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan yang sesuai dengan masalah keperawatan yang muncul pada penderita ileus obstruktif menurut standar luar perawatan Indonesia yaitu
lain menunjukkan bahwa nyeri dapat berkurang, skala nyeri menurun, distensi abdomen berkurang, mual dan muntah menurun, eliminasi fekal membaik, kebutuhan cairan terpenuhi, keseimbangan elektrolit membaik, klien tampak lebih nyaman, serta tanda-tanda vital dalam rentang normal. Selanjutnya itu evidence-based nursing. Menurut Nettie dan Mailanda 2003 tentang penerapan teknik relaksasi genggam jari pada pasien ileus obstruktif, didapatkan kesimpulan bahwa teknik relaksasi efektif membantu menurunkan intensitas nyeri pada pasien ileus obstruktif. Setelah dilakukan implementasi keperawatan berupa teknik relaksasi dan manajemen nyeri, pasien mengalami penurunan skala nyeri dari skala sedang menjadi ringan, serta pasien tampak lebih rileks dan nyaman. Adapun kesimpulannya itu, ileus obstruktif merupakan keadaan terjadi sumbatan mekanik pada usus yang menyebabkan isi usus tidak dapat melewati saluran pencernaan secara normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adesi, hernia, tumor, volvulus, struktur, maupun benda asing. Manifestasi klinis yang sering muncul meliputi nyeri abdomen, distensi abdomen, mual, muntah, tidak dapat BAB, dan tidak dapat flatus. Adapun asuhan keperawatan pada pasien ileus obstruktif berfokus pada penanganan nyeri akut, konstipasi, hipovolemia, risiko ketidakseimbangan elektrolit, dan nausea. Implementasi keperawatan dilakukan melalui manajemen nyeri, pemantauan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan cairan, serta pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga. Evaluasi keperawatan menunjukkan adanya penurunan nyeri, berkurangnya mual muntah, membaiknya eliminasi fekal, serta meningkatnya kenyamanan pasien setelah dilakukan intervensi keperawatan dan kolaborasi medis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.